Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Athar HM. Nah, di sini untuk kali ini saya akan membagikan tentang tutorial bagaimana cara untuk mengimpor data penduduk di aplikasi OpenSheet atau aplikasi di pemerintahan desa. Saya contohkan untuk ininya ya, Desa Merbau ya. Nah, langsung saja kita login. Nah, kita login, terus pilih administrator. Oke, administrator. Oke, kita login. Nah, pertama kita masukkan usernya dan sandinya. Oke. Setelah itu, nah di sini kenapa ada 97 penduduk? Karena biasanya di aplikasi OpenSheet kalau pertama misal dia sudah ada data penduduknya. Nah, data penduduknya ini hanya contoh ya, ada 97 penduduk dan wilayah dusunnya 4. Nah, kita hapus saja ini ya, wilayah dusun dan penduduk. Nah, kita hapus saja, kita klik penduduk ya. Klik penduduk, terus kita ini ada 97, kita 100kan aja ya tampilannya supaya bisa kehapus semua. Nah, setelah itu centang icon ini. Kita akan menghapus data penduduk awal bawaan dari aplikasi OpenSheet. Setelah dicentang, kita hapus. Setelah dihapus, penduduk akan kosong. Nah, kembali lagi ke menu home. Oke, kembali lagi ke menu home. Nah, selanjutnya kita klik wilayah dusun. Klik wilayah dusun. Nah, kita hapus wilayah ini. Karena nanti diimpor dari Excel, dia akan otomatis terisi nama-nama dusunnya. Oke, kita hapus satu persatu. Setelah itu kita kembali lagi ke home. Nah sebelum itu kita siapkan data penduduk secara Excelnya, format Excelnya. Nah, di sini saya sudah siapkan ya. Nanti di deskripsi video ini saya akan sediakan formatnya. Nah, selanjutnya di sini ada data penduduk. Nah, formatnya seperti ada alamat, nama dusun, RW, RT, nama lengkap dan seterusnya. Di sini diisi semua. Nah, kalau sesuai yang ada di KK desa Anda masing-masing. Misalnya nomor dokumen kitas atau nik ayah, nik ibu ya, nomor akta perkawinan kalau ada. Kalau tidak, ini sampai golongan darah saja bisa. Yang penting dari golongan darah sampai ke alamat ini harus diisi semua. Nah, di sini saya perlu ingatkan nomor KK dan nik jangan sampai double ya. Diingat nomor KK dan nik jangan sampai double. Nah, di sini kenapa ada nomor KK-nya? Nah, di sini ini satu keluarga ya. Saya akan contohkan masuk dalam satu keluarga. Nah, di set kedua ini kode ya, kode pendidikan berapa kodenya,
ID-nya 1. Misalnya di sini saya contohkan misalnya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu kodenya 1 ya. 1 biasanya di penduduk di KK itu jenis kelaminnya laki-laki misalnya atau perempuan 2. Nah, di sini kita lihat kodenya. Kita lihat kodenya, jenis kelamin itu berapa? 1. Kita lihat setnya berarti 1. Oke. Nah, selanjutnya perempuan itu kodenya ID-nya berapa? 2. Kita masukkan 2. Nah, selanjutnya di sini ada pendidikan dalam KK. Nah, pendidikan dalam KK ini sesuaikan yang ada di KK penduduknya masing-masing. Nah, pendidikan dalam KK ini misalnya 1 kodenya berapa? Belum sekolah itu kodenya berapa? 1. Oke, kita ambil 1. Nah, terus selanjutnya pendidikan yang sedang ditempuh. Nah, artinya dia sudah ibaratnya SD misalnya ya. Nah, dia berarti masuk SMP misalnya. Berarti dia sedang sekolah SMP. Kodenya berapa? Sedang sekolah SMP atau SLTP. Nah, kodenya 6 berarti. Artinya masuknya 6. Misalnya gitu. Oke. Nah, terus pekerjaan ini sama ya, kodenya ada di sini ya. Di set keduanya. Nah, pekerjaan di sini. Nah, di sini silakan Anda download di bawah video ini dan sesuaikan kode atau ID sesuai dengan jenis kelamin, pekerjaan, dan seterusnya. Di sini semua sudah lengkap. Nah, tinggal sesuaikan nama kode-kodenya ya. Nah, saya contohkan satu keluarga ya untuk diimport. Ini saya sudah buatkan. Ini sebagai contoh. Di sini ada satu keluarga ya, karena kakaknya sama. Nah, biasanya gini. Nah, misalnya saya hapus. Nah, biasanya ini nomor kakaknya 1 ya. Nah, dalam satu keluarga ini ada berapa? Ada 5 keluarga. Artinya ini harus disamakan. Diklik 2 dia akan sama. Nah, setelah itu kita simpan ya. Nah, simpan. Setelah disimpan, nanti jangan lupa ini dihapus dulu ya. Kita hapus dulu kodenya. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, sudah tersimpan, kita kembali ke aplikasinya. Nah, selanjutnya kita klik menu, pilih menu pengaturan ya, pengaturan. Setelah itu pilih database. Nah, ini ya, database. Kita pilih. Nah, setelah di pengaturan database ada beberapa ekspor data, beberapa menu. Import data, import by IP, backup, kosongkan database, migrasi. Nah, kita pilih import database. Ini ya, kita pilih import database. Nah, di sini ada juga format yang siap untuk di-download. Cuman saya sudah siapkan di deskripsinya biar enak formatnya, karena saya sudah membuatkan lebih simpelnya. Nah, selanjutnya kita pilih brosur. Nah, brosur. Nah, setelah itu kita cari yang sudah siap disiapkan data penduduknya tadi yang saya buatkan ya. Nah, silakan Anda siapkan data penduduknya di sini ya. Nah, sini saya sudah siapkan ya. Nah, setelah itu pilih terus open. Nah, setelah itu baru impor data penduduk. Kita tunggu. Nah, data berhasil disimpan. Tadi ada berapa penduduknya? Misalnya ada 4. Nah, total data berhasil 4. Nah, karena di sini ya saya lihat tadi 4 karena 5 tadi sama nomor. Jadi sudah terimpor semua. Kita cek di sini. Di data penduduk apakah sudah terimpor. Nah,
data penduduknya sudah otomatis masuk. Nah, terus kita kembali ke home. Nah, dusunnya baru 1, nah, penduduknya 4. Oke. Nah, di dusun ini akan otomatis sesuai di Excelnya dengan nama dusunnya akan otomatis terisi. Oke. Mungkin tutorial untuk cara mengimpor data penduduk dengan format Excel seperti itu ya. Oke, tutorial ini saya cukupkan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penggiat Open Desa atau di penggiat OpenSheet atau di pemerintahan desa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.